Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil penelitian adaptasi kami yang berjudul Emotional Intelligence. Untuk anggotanya sendiri, saya Gevira Zara Gunawan beserta rekan saya Saulina Pasaribu. Baik, marilah kita mulai pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang kajian pustaka, yaitu di mana menurut Mayer dan Salopi, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memantau perasaan dan emosi diri sendiri serta orang lain, membedakan dan menggunakan informasi untuk memantau pemikiran dan tindakan. Nah, menurut Salopi sendiri, dimensi kecerdasan emosional ada tiga. Yang pertama yaitu attention, di mana attention adalah perhatian pada perasaan, kemampuan untuk menyadari suasana hati dan emosi. Yang kedua ada clarity, yaitu kejernihan dalam memahami dan membedakan perasaan. Yang ketiga ada repair, yang dimana kemampuan memperbaiki suasana hati seperti berpikir positif dan optimis. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang responden penelitian. Dalam penelitian ini, kami memilih responden dengan usia remaja, usia 14 sampai 17 tahun. Karena pada masa remaja menjadi masa penuh dengan gejolak emosi, sehingga remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan. Dampak perubahan emosi yang labil berkaitan dengan kurangnya kemampuan remaja untuk mengatur dan mengontrol emosinya. Berikutnya kita akan membahas tentang proses adaptasi. Proses adaptasi dimulai dengan tim peneliti menentukan fokus skala yang ingin dituju. Ya, kami sendiri memilih yaitu fokus dalam bidang pendidikan. Kemudian setelah kami menentukan fokus penelitian kami memilih mencari beberapa jurnal untuk memperoleh variabel. Setelah kami memperoleh variabel, kami lanjut dengan mencari teori dan aspek dalam variabel tersebut. Setelah memperoleh hal tersebut, kami melanjutkan mencari dua translator. Setelah kami memperoleh dua translator, kami melanjutkan untuk mensintesis hasil dari translate kedua translator tersebut. Setelah melakukan sintesis, kami melakukan sedikit revisi tentang sintesis tersebut bersama pembimbing. Kemudian setelah melakukan sedikit revisi, kami lanjut dengan melakukan engagement, yaitu yang dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah penyusunan skala psikologi. Kemudian setelah dilakukan engagement, kami lanjut dengan melakukan penyebaran kuesioner. Nah, penyebaran kuesioner kami lakukan selama 1 minggu. Setelah berjalan 1 minggu, kami memperoleh responden sebanyak 163 orang. Setelah kami memperoleh responden tersebut, kami melanjutkan dengan melakukan pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada sebaran item. Ini adalah sebaran item sebelum melakukan analisis data. Jadi, penyebaran item ini tuh berdasarkan aspek atau dimensi menurut teorinya Salofi. Yang pertama itu ada attention dengan nomor item nomor 1 hingga nomor 8. Lalu ada clarity dengan nomor item 9 hingga 16. Lalu ada repair, itu nomor item nomor 17 hingga 24. Selanjutnya ada tampilan skala. Tampilan skala ini adalah tampilan yang terdapat dalam isi kuesioner. Yang pertama itu ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisikan kalimat pembuka dan perkenalan tim penelitian dan terdapat kriteria responden yang dapat mengisi kuesioner. Dan juga pada bagian ini terdapat alamat email dari tim peneliti jika responden ingin
ingin menanyakan terkait isi kuesioner. Lalu selanjutnya ada info konsen. Ini adalah pernyataan kepada responden terkait ketersediaan responden dalam membantu penelitian untuk mengisi kuesioner dengan pilihan ya jika responden menyetujui, jika tidak maka responden tidak menyetujui hal itu. Lalu selanjutnya ada petunjuk skala. Pada bagian ini terdapat penjelasan bagaimana cara mengisi jawaban pernyataan yang akan diberikan kepada responden, dan juga menjelaskan kategori alternatif jawabannya, seperti sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Lalu, yang terakhir itu ada pernyataan. Bagian ini merupakan bagian pernyataan yang harus responden jawab, dan terdapat 20 pernyataan yang harus responden jawab. Dan yang terakhir adalah identitas diri. Bagian ini terdapat data diri responden dengan nama inisial, dan terdapat bagian yang tidak diwajibkan untuk diisi oleh responden, yaitu domisili. Baik, setelah melakukan penyebaran kuesioner dan mendapatkan responden 163, kami melakukan analisis data. Tim peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas untuk menganalisis datanya. Untuk uji validitas itu merupakan salah satu tahap yang dilakukan untuk menguji isi atau konten dari suatu instrumen. Tujuan dari uji validitas ini adalah untuk menilai sejauh mana ketepatan instrumen yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Itu menurut Sugiono tahun 2006. Sedangkan reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran yang digunakan bersifat tetap terpercaya serta terbatas dari alat pengukuran atau measurement error, karena pada dasarnya uji reliabilitas mengukur variabel yang digunakan melalui pertanyaan atau pernyataan yang digunakan. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang hasil analisis data. Nah, di uji yang pertama, kami memperoleh Cronbach alpha sebesar 0,894 yang menunjukkan konsistensi internal yang baik. Kemudian, setelah melakukan uji kembali dengan menghapus 3 item, kami memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,910 yang menunjukkan konsistensi yang tinggi. Kemudian di sini kita dapat melihat sebaran item. Sebaran item sesudah melakukan analisis data terdapat 3 item yang dibuang. Yang pertama yaitu A3 yaitu sebesar 0,147. Kemudian yaitu A5 sebesar 0,156. Lalu R22 yaitu 0,220. Nah, ketiga item ini dibuang karena lebih kecil dari 0,30. Nah, dapat kita lihat di tabel. Di sini kita dapat melihat di aspek yang pertama, attention, di mana untuk item yang ketiga sudah dihapus. Kemudian item kelima juga sudah dihapus. Lalu ke aspek yang kedua, clarity, tidak ada aspek yang dihapus. Kemudian yang ketiga, repair, yang dihapus yaitu nomor item 22. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dan kendala dalam penelitian. Nah, di sini kami mengalami
Kendala yaitu dalam mencari jurnal berbahasa Inggris yang memuat variabel, teori, aspek, item, dan skala yang sesuai. Kemudian di saat melakukan penelitian, kami juga mengalami kesulitan dalam eh, mencari responden usia 14 sampai 17 tahun karena mungkin keterbatasan waktu, kesibukan sekolah pada responden tersebut, kemudian rendahnya minat dan keseriusan serta perbedaan kemampuan pemahaman dalam mengisi kuesioner. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan pada alat ukur kecerdasan emosional atau emotional intelligence, dapat disimpulkan bahwa dari 24 yang diuji, 21 item terbukti valid dengan nilai korelitas itemnya lebih dari 0,30. 3 item yaitu A3, A5, dan R22 dibuang karena memiliki nilai korelasi yang rendah, yaitu kurang dari 0,30, yang menunjukkan bahwa item-item tersebut tidak relevan atau kurang sesuai dengan tujuan pengukuran. Sebelum penghapusan 3 item tersebut, nilai Kromba alpha adalah 0,894 yang menunjukkan konsistensi internal yang baik. Namun setelah penghapusan item yang tidak valid, nilai Kromba alpha meningkat menjadi 0,910 yang menunjukkan konsistensi yang tinggi yang mengindikasikan peningkatan konsistensi dan kualitas alat ukur. Secara keseluruhan, penghapusan item yang tidak valid dapat meningkatkan reliabilitas alat ukur kecerdasan emosional sehingga hasil pengukuran menjadi lebih konsisten dan dapat diandalkan. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan atau kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.